Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang berbahagia ini kembali memberikan kepada kita taufik untuk hadir berkumpul dalam majlis tadabbur Al-Qur'an online yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita doakan senantiasa untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, segenap sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 20 sampai 23 insyaallah. Hari ini Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang siapa saja yang tergolong kepada muhrim seorang laki-laki, artinya golongan-golongan perempuan yang diharamkan oleh seorang laki-laki untuk dinikahi. Kita mulai dari atas dulu, dari ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum ya. Wa in aradtum. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Dan jika kalian menginginkan, wahai para laki-laki, menginginkan mengganti istri yang saat ini sedang kalian beristri dengan istri yang lain. Nah, ini ganti istri nih ya. Kalau seandainya dia ingin menceraikan istrinya yang pertama, kemudian dia ingin menikah dengan istrinya yang kedua, baik itu dia ingin menikah dengan istri kedua, ataupun dia mungkin tidak menikah ya. Dia mungkin karena sudah merasa tidak suka lagi dengan istrinya, mungkin karena sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga, lalu dia ingin menceraikan istrinya. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat istibdala zaujin. Kalau seandainya seorang suami menginginkan mengganti istrinya yang pertama dengan istri yang lain ya, artinya menceraikan istri yang pertama dan kemudian ingin menikah lagi. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian wahai para laki-laki telah memberikan kepada satu di antara mereka itu harta yang sangat banyak ya. Harta yang sangat banyak ya. Qintara di sini sampai disebutkan dengan segerobak emas gitu ya. Segerobak emas itu berapa nilainya Bapak dan Ibu? Artinya dengan mahar yang mahal sekali, mungkin bahkan sampai miliaran ya. Jadi kalau ada seorang suami yang mungkin merasa tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan dengan istrinya yang pertama, kemudian dia ingin menikah dengan wanita yang lain, atau mungkin dia tidak ingin menikah, yang jelas ketika dia menceraikan istrinya tersebut dan istri tersebut telah pernah diberikan mahar yang jumlahnya sangat besar ya, qintara, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah sekali-kali kamu mengambil dari harta mahar tersebut sedikit pun. Ya, jadi di sini adalah keadilan Allah tunjukkan ya. Kalau kemarin seorang perempuan yang berbuat maksiat ya, berselingkuh, bukan sampai berzina, maka sang suami boleh untuk memaksa perempuan tersebut mengajukan khulu', ya, meminta gugatan cerai untuk berpisah, sehingga dengan demikian dia tidak berhak untuk mendapatkan maharnya, karena dia yang bersalah ya, karena dia yang berbuat khilaf, karena dia yang berbuat maksiat atau selingkuh dan lain sebagainya. Nah, sekarang kasus yang kedua ya, dan ini bentuk keseimbangan syariat Islam. Yang kedua ini perempuannya nggak ada salah apa-apa ya, dia perempuan baik-baik ya, tidak ada salah lah begitu, dalam artian tidak ada nusyuz, tidak ada maksiat, dan tidak ada perbuatan ingkar yang dalam kategori nusyuz ya, keingkaran seorang istri kepada suami yang tidak dibolehkan dalam syariat. Lalu tiba-tiba sang suami ingin menceraikannya ya, karena satu dan lain hal, apakah mungkin karena fisiknya ya, karena sifatnya dan lain sebagainya. Maka dalam posisi ini seorang suami tidak boleh mengambil sedikit pun mahar yang telah pernah dia berikan kepada istri yang ingin dia ceraikan tersebut, meskipun mahar tersebut jumlahnya banyaknya tidak sangat banyak sekali.
Di sini Allah sebutkan wa ataitum ihdahunna qintara. Ya, jadi jangan, jika kalian wahai para laki-laki ingin mengganti istri dengan istri yang lain dan kalian telah pernah memberikan satu di antara mereka itu mahar yang jumlahnya 1 kintor, ya, segerobak emas, ya, dengan tentunya ini adalah kata kinayah untuk menunjukkan betapa banyaknya mahar yang telah diberikan tersebut, maka kata Allah fala ta'khudhu minhu syai'a. Tidak boleh kalian mengambil sedikit pun daripada mahar tersebut, ya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini hukum fikih yang bisa kita ambil dan bisa kita pahami adalah haram hukumnya bagi seorang suami untuk mengambil kembali pemberian yang telah dia berikan berupa mahar ketika hari pernikahan. Ya, kalau sudah diberikan mungkin 100 gram emas, ya, atau mungkin 1 kilogram emas, nah itu tidak boleh diambil oleh sang suami seandainya tidak ada nusyuz, tidak ada keingkaran, pembangkangan dari istri tersebut, tidak ada perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar syariat yang dia lakukan, maka ketika suami yang memiliki inisiatif untuk menceraikan, maka dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Kata Allah, "Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina?" Apakah kalian akan mengambil mahar tersebut dengan cara berbuat kedustaan dan melakukan dosa yang sangat nyata? Jadi Allah mensifati perbuatan seorang suami yang merampas, mencuri atau mengambil harta mahar dari istrinya yang tersimpan di lemari tersebut dianggap sebagai sebuah buhtan, ya. Buhtan itu adalah kebohongan, kedustaan. Kemudian juga itsman mubina, dosa yang sangat nyata, dosa yang sangat besar, ya. Jadi ini penting untuk diketahui oleh para suami, bapak-bapak, bahwasanya mengambil harta istri itu terutama dari mahar, ya. Mahar yang telah pernah diberikan itu adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah dan dijanjikan dengan pahala yang dosa yang sangat besar. Jadi kesimpulan dari ayat ini Bapak dan Ibu, bahwasanya dilarang keras bagi suami untuk mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istri yang ingin dia ceraikan, ya. Kecuali yang kemarin sudah kita bahas, yang melakukan perbuatan maksiat, nusyuz, ya, bahkan zina, naudzubillah, itu adalah sang istrinya, ya. Itu pun istri yang harus mengajukan khulu', ya, ke pengadilan. Karena kalau seandainya suami yang menceraikan, maka dia tidak bisa mengambil mahar tersebut, ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wa kaifa ta'khudunahu. Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana mungkin kalian wahai para laki-laki tega mengambilnya, begitulah. Dan bagaimana mungkin kalian akan mengambilnya? Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, bagaimana mungkin kalian dapat mengambilnya dengan tega? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Padahal, ya, dan sungguh telah bergaul sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Nah, ini bahasa kinayah, bahasa yang Allah haluskan, ya, untuk supaya bahasa Al-Quran ini tidak menjadi bahasa yang cenderung dikatakan orang porno dan lain sebagainya. Ini adalah kata kinayah untuk mengartikan padahal kalian telah melakukan persetubuhan, kalian telah melakukan hubungan suami istri, kalian telah saling bercinta dan bermesraan. Lalu bagaimana mungkin engkau wahai laki-laki yang telah menikmati perempuan tersebut, ya, telah menggaulinya dengan sedemikian rupa, kemudian begitu dicerai, mau ditinggal begitu saja dan dirampas dan diambil harta maharnya. Ini tentu tidak sesuai dengan akhlak sama sekali, ya. Jadi Allah mengatakan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Bagaimana mungkin kalian bisa mengambilnya padahal kalian satu sama lain telah bersatu, satu sama lain telah bergaul, begitu, ya. Jadi ya ini kita ibaratkan orang yang bersuami istri, ya. Orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak ada satu lembar benang pun yang memisahkan mereka. Nah, ini suatu kedekatan, keintiman yang tidak ada lagi keintiman antara anak manusia di atas itu, ya. Tidak ada jarak sama sekali antara laki-laki dan perempuan itu, ya. Begitu dekatnya hubungan suami istri itu sehingga laki-laki halal melihat aurat perempuan dan juga sebaliknya. Lalu bagaimana tiba-tiba begitu diceraikan begitu saja dan diambil semua maharnya, padahal tadinya begitu dekatnya, ya, begitu intimnya. Maka ini tidak sesuai dengan akhlak Islam. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Ya. Allah menyentuh hati para laki-laki ini, Bapak-bapak, ya. Bagaimana mungkin engkau mau merampas harta mahar tersebut yang pertama padahal kalian telah saling bergaul satu sama lain,
artinya melakukan hubungan suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan perempuan itu, istri-istri tersebut ya yang akan diceraikan tersebut, telah mengambil dari tangan kalian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Ya, Allah mengumpamakan atau menyebut hubungan suami istri itu, ya, pernikahan itu dengan istilah mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang sangat kuat. Ya, tidak banyak dalam Al-Qur'an Allah mengibaratkan perjanjian itu dengan mitsaqan ghalidha. Cuma 3 tempat ya yang saya dapatkan dalam Al-Qur'an, perjanjian itu disifati dengan mitsaqan ghalidha. Yang pertama adalah perjanjian antara suami dengan istri untuk mengikat menjalani kehidupan dalam ikatan pernikahan yang sangat kuat, ya, yang begitu kuatnya Allah menamakannya dengan mitsaqan ghalidha. Yang kedua, perjanjian antara Bani Israel dengan nabi-nabi mereka. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian antara nabi-nabi seperti Nabi Nuh ya dan nabi-nabi sebelumnya dengan kaumnya. Jadi ikatan hubungan antara suami dan istri itu merupakan sebuah perjanjian yang luar biasa kuatnya, sehingga memang bergetar arasy-Nya Allah ketika hubungan tersebut terputus, ya. Ketika seseorang menceraikan istrinya, makanya Allah mengatakan abghadul halali indallahi talaq. Pekerjaan yang boleh tetapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian, ya, karena dia adalah mitsaqan ghalidha. Allah yang mengikat, ya. Allah langsung yang mengikat hubungan antara dua anak manusia ini yang tadinya tidak saling kenal mengenal, ya, tidak punya hubungan apa-apa sama sekali, tiba-tiba mereka tinggal serumah, tidur sekamar, bahkan satu tempat tidur, ya. Bahkan mereka begitu intim dan dekatnya tanpa ada batas sedikit pun. Makanya Allah menamakan mitsaqan ghalidha. Nah, ini tentunya mengingatkan kita bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, siapapun kita di sini, mungkin juga keluarga kita, untuk betul-betul memandang pernikahan ini sebagai sesuatu yang agung, ya, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, sehingga dengan demikian kita tidak mudah untuk menyia-nyiakannya dan tidak mudah untuk membiarkannya hanyut, ya, atau roboh atau hancur berantakan begitu saja, karena ini merupakan mitsaqan ghalidha, ya, yang sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 21 ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi kesimpulan daripada ayat 21 ini, Allah tidak mengizinkan seorang suami untuk mengambil mahar, ya, istri yang akan dia ceraikan, karena Allah mengatakan bagaimana mungkin kalian laki-laki tega mengambil mahar dari perempuan yang telah kalian gauli dan dari perempuan yang kalian telah membuat dengannya suatu perjanjian yang sangat kuat. Ya, ini tentunya Allah mengulangi lagi, ya, tadi sudah dilarang di ayat 20. Kemudian Allah tekankan lagi di ayat 21 dengan menghadirkan ibarat-ibarat atau kinayah-kinayah yang membuat hati seseorang itu tersentuh, ya. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, menyinggung tentang larangan menikahi istri daripada ayah yang kemarin sudah kita bahas, ya. Allah mengulangi kembali di sini karena memang prakteknya pada waktu itu sangat santer sekali, sangat banyak sekali, ya. Allah mengatakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, ya, dan janganlah kalian sekali-kali mengawini atau menikahi siapa-siapa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, ya, ayah-ayah kalian daripada kalangan wanita-wanita, ya, illa ma qad salaf, kecuali yang telah terjadi dahulu, ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Tapi ke depan setelah ayat ini turun, tidak boleh lagi ada yang boleh menikahi ibunya, meskipun istri ayahnya, ya. Kalau ibunya jelas tidak boleh. Istri ayahnya, janda ayahnya, meskipun atas dasar suka sama suka sama sekali. Karena sebelum ayat ini turun, di ayat yang kemarin kita mengatakan tidak boleh menikahi atau mewarisi istri-istri ayah kecuali kalau dengan paksa. Berarti kalau tidak dengan paksa, suka sama suka, ridho, nah itu dibolehkan. Nah, lalu peluang untuk menikahi mantan istri ayah tersebut atau jandanya istri ayah kita tersebut ditutup sama sekali oleh Allah, baik dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan suka sama suka, melalui ayat surah An-Nisa ayat 21 ini. Artinya, mau siapapun, apakah terpaksa atau tidak terpaksa, selama perempuan tersebut statusnya telah pernah dinikahi oleh ayah kita, ya, baik dicerai dalam keadaan hidup, dicerai mati maupun dicerai waktu dia masih hidup,
maka selama perempuan tersebut pernah menyandang status sebagai istri ayah, maka dia diharamkan kepada anak-anaknya untuk menikahi wanita tersebut, ya. Nah, ini memang harus hati-hati, ya. Kadang-kadang zaman dulu mungkin ya ada orang tua kita, ayah ya, yang mungkin suka merantau, berdagang, berkeliling, ya di mana-mana dia menikah ya. Nah, seandainya apa namanya seorang anak tiba-tiba dia pergi ke suatu kota tersebut dan dia bisa saja terjadi dia menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya, ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, ya. Kira-kira begitu. Larangan Allah di sini mengatakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf, ya. Jangan sekali-kali kalian menikahi siapa-siapa yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian daripada perempuan kecuali yang dulu telah berlalu, ya. Yang berlalu telah dimaafkan oleh Allah, ya. Maka ke depan tidak boleh lagi ada yang boleh menikahi mantan istri ayahnya atau janda daripada ayahnya. Kenapa demikian? Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya menikahi istri ayah tersebut merupakan suatu fahisyah, perbuatan dosa yang teramat keji, wa maqtan, dan sangat dibenci oleh Allah, sangat dimurkai oleh Allah, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan untuk mencari kesenangan, seburuk-buruk jalan untuk mencari kesenangan dan seburuk-buruk jalan untuk mendapatkan keturunan. Jadi wallahu alam apa hikmahnya, tetapi syariat Allah ini begitu luar biasa, ya, maha agung, ya. Mungkin saja bisa saja mungkin kalau diteliti, ya, saya tidak tahu apakah ada penelitiannya, ketika ada seorang wanita yang telah pernah digauli oleh ayah kandung kita, lalu kemudian datang sang anak menikahi perempuan tersebut, apa yang terjadi? Bisa saja terjadi kelainan genetik, ya, penyakit atau apapun itu yang sangat berbahaya bagi anak cucu keturunannya. Dan yang jelas tentu di samping itu adalah adanya terjadi percampuran atau kekacauan nasab, ya, kekacauan nasab di anak cucu keturunannya nanti. Jadi kesimpulan daripada ayat yang 22 ini, diharamkan kepada seorang anak untuk menikahi istri-istri daripada ayahnya. Memang ada khilafiyah terkait dengan perempuan-perempuan yang pernah digauli tapi tidak dinikahi, artinya dizinahi, ya. Nauzubillah, ya, naudzubillah, naudzubillah. Jika ada seorang ayah pernah berzina dengan beberapa perempuan, nah apakah perempuan yang pernah dizinahinya tersebut halal bagi anaknya untuk dinikahi? Nah, di sini ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan jangankan perempuan itu sampai dinikahi atau digauli, seandainya dia melihat perempuan tersebut dalam keadaan tidak berbusana saja dan kemudian menyentuhnya, tidak sampai menggaulinya, maka perempuan tersebut jatuh haram bagi anaknya. Ya, itu bagi sebagian pendapat yang ekstrim, ya. Biasanya pendapat ahlul Iraq yang mengatakan siapapun daripada wanita, baik yang dinikahi secara syar'i maupun yang tidak, kalau pernah digauli, bahkan hanya sekedar dilihat bagian daripada auratnya yang sangat sensitif, maka dia telah diharamkan bagi anaknya, ya. Tapi tentu kita mengambil pendapat jumhur yang lebih kuat, yaitu perempuan-perempuan yang pernah dinikahi secara syar'i. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada ayat yang 23, ya. Namun sebelumnya, saya mohon maaf barangkali tidak mungkin saat ini memberikan penguraian yang sangat detail, yang terlalu detail, ya, terkait dengan ayat 23 ini, karena memang cabangnya sangat banyak. Ya, kalau dibahas mungkin 1-2 pertemuan belum cukup untuk mendetailkan perkara-perkara yang berhubungan dengan siapa-siapa daripada orang-orang yang nanti akan kita sebutkan di sini yang menjadi mahram bagi seorang laki-laki yang tidak boleh dinikahinya. Biarkanlah nanti Bapak dan Ibu mendengarnya dulu. Nanti kalau ada keraguan, kalau bisa kita jelaskan pada hari ini, kita jelaskan. Kalau belum bisa, insya Allah mungkin saya akan perdalam lagi materi ini, satu ayat ini. Mungkin bisa jadi di Sabtu depan kita mengulangi kembali dengan penyampaian yang lebih detail, ya. Jadi Bapak Ibu dan rahimakumullah, di ayat yang 23 ini Allah menjelaskan ada sekitar 13 atau 14 orang perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Artinya apa? Kalau tidak boleh dinikahi berarti dia statusnya adalah mahram, ya. Mahram yang akan berlaku nanti kepadanya status mahram di dalam syariat.
Yang pertama adalah hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi yang pertama Allah sebut dalam ayat ini adalah diharamkan kepada kalian, bagi kalian, ibu-ibu kandung kalian. Nah, ini sudah jelas. Ya, ibu kandung kalian, ya, meskipun mungkin ada di dunia ini, ya, kita pernah membaca juga di berita internet, ada beberapa suku di dunia ini yang mereka melakukan praktek menikahi ibu kandungnya. Nauzubillah, ya, ini sekeji-keji perbuatan seseorang yang menikahi ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya, ya. Meskipun kita mendengar juga, ya, nauzubillah, ya, dan ini penting juga bagi perhatian, kenapa ibu itu harus menjaga aurat juga di hadapan anak laki-lakinya. Karena syaitan itu laknatullahi alaihim sangat pintar di dalam menyesatkan manusia. Sekarang sebetulnya dari dulu sudah banyak terjadi, ya. Namun di zaman sekarang semakin banyak terjadi yang disebut dengan zina maharim. Berzina dengan muhrim sendiri. Ada anak yang melakukan hubungan badan dengan ibu kandungnya, ya, kita pernah mendengar berita itu, dan banyak, bukan saja di negeri kita, dia di negeri Arab juga itu terjadi, karena memang tidak pernah mengindahkan batasan-batasan aurat, ya, batasan-batasan perilaku yang diatur oleh syariat antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam konteks mahram sekalipun. Jadi makanya tidak boleh anak laki-laki tidur satu tempat tidur dengan ibunya kalau anak tersebut telah masuk usia baligh, ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Telah diharamkan kepada kalian ibu-ibu kandung kalian. Kemudian yang kedua, wabanatukum. Ummahatukum di sini artinya ke atas, ya, ibu-ibu, ya, Bapak, ya. Ibu, kemudian ibunya ibu, ibunya ibunya ibu lagi, ya, nenek, ya, eyang, dan seterusnya ke atas. Itu garis ibu ke atas itu diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahinya. Wabanatukum, ya, tentunya di sini ibunya ayah juga termasuk, ya, nenek kita tidak bisa kita menikahinya. Wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian, ya, dan anak-anak perempuan kalian, anak-anak kandung, baik yang terlahir secara syar'i, begitu juga yang terlahir secara tidak syar'i, artinya di luar hubungan pernikahan yang halal. Nah, selama dia adalah anak kita, baik anak syar'i maupun anak biologis, anak perempuan, ya, maka itu diharamkan bagi kita. Wa akhawatukum. Kemudian yang ketiga adalah saudari-saudari perempuan, ya. Saudari-saudari perempuan, baik yang seayah seibu maupun yang seayah saja maupun yang seibu saja, semua itu haram, ya. Haram dan menjadi mahram. Kemudian yang keempat, wa ammatukum. Bibi-bibi perempuan, bibi-bibi dari saudari ayah. Ammah itu, ya. Ammatukum itu adalah bibi daripada pihak ayah, artinya adiknya ayah yang perempuan, kakaknya ayah yang perempuan, dan seterusnya. Maka itu adalah ammah namanya dalam bahasa Arab. Ammatukum, bibi kita. Nah, ini konteksnya ketika ayat ini kita bahas bagi para laki-laki, ya. Siapa yang tidak boleh kita nikahi, tapi tentu menjadi wawasan untuk kita semua, termasuk juga untuk ibu-ibu, ya, agar mengerti posisi-posisi ini sehingga bisa membedakan siapa yang mahram, tidak yang mahram, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Kemudian setelah bibi daripada pihak ayah, ya, saudari-saudarinya ayah, kemudian wa khalatukum, bibi dari pihak perempuan, saudari-saudari ibu kita, ya, bude-bude kita, ya, baik adiknya, kakaknya, begitu. Jadi yang ammah ini adalah kenapa didulukan ammah daripada bibi? Karena memang dalam Islam kedudukan saudara ayah itu lebih kuat dibanding saudara ibu, ya. Jadi bibi, paman ayah, adiknya ayah yang laki-laki, kakaknya ayah yang laki-laki, itu namanya a'mam. Itu dalam posisi syariahnya lebih tinggi dibanding paman dari pihak ibu. Begitu juga dengan saudari-saudarinya, makanya didahulukan di sini. Namun di sebagian daerah di kita di Indonesia bahkan ada orang-orang yang mungkin tidak tahu menahu dengan pihak ayahnya. Dia lebih dekat kepada pihak keluarga ibunya. Nah, ini tentu tidak sepatutnya terjadi, ya, meskipun kita tidak harus juga mendahulukan pihak keluarga ayah, kalau bisa seimbang begitu, ya. Kita juga bersilaturahim kepada keluarga ayah sebagaimana kita bersilaturahim kepada keluarga ibu. Kemudian yang 3, 4, 5, yang keenam, wabanatul akhi. Wabanatul akhi itu siapa? Anak-anak perempuan daripada
saudara-saudara laki-laki kita, ponakan ya, anak-anak perempuan saudara laki-laki kita. Kemudian juga wabanatul ukhti, anak-anak perempuan daripada saudari-saudari perempuan kita. Jadi yang jelas semua anak perempuan saudara laki-laki kita atau saudara perempuan kita, maka mereka statusnya adalah haram untuk dinikahi. Ya, artinya ponakan ya, baik ponakan dari adik kita atau kakak kita yang laki-laki, begitu juga ponakan dari jalur adik atau kakak kita yang perempuan. Kemudian yang kedelapan, wa ummahatukum. Nah, ini sampai di sini itu yang berhubungan dengan nasab ya Bapak Ibu ya. Ibu ya tadi, kemudian anak perempuan, kemudian yang ketiga saudari perempuan, kemudian yang keempat bibi dari pihak ayah, kemudian yang kelima bibi dari pihak ibu, kemudian yang keenam anak daripada saudara laki-laki, kemudian yang ketujuh anak daripada saudara perempuan. 7 ini yang dari berhubungan dengan nasab yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi oleh laki-laki. Kemudian masuk kepada kelompok yang kedua, yaitu diharamkan untuk dinikahi karena faktor persusuan atau persemendaan ya. Persemendaan atau apa namanya? Ya, dalam bahasa Indonesia semenda ya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Yang kedelapan adalah ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian. Jadi dia bukan ibu kandung tapi ibu susu. Ya. Jadi siapapun wanita yang pernah menyusui seorang bayi, maka dia berstatus menjadi ibu susunya yang menjadi mahram, haram untuk dinikahi. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kalau mau dibahas secara detail panjang sekali. Mungkin untuk satu ibu susu ini saja bisa habis waktu 1 jam atau lebih untuk mendetailkannya. Karena berbeda pendapat ulama. Berapa kadar air susu yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi mahram bagi ibunya. Banyak pendapat, ada mazhab Maliki, Hanafi, ya, Hambali, Syafi'i. Namun kalau seandainya kita berpijak kepada mazhab Syafi'i yang biasa kita pakai di Indonesia, maka beliau mengatakan, almarhum rahimahullah, ada 2 syarat seorang anak itu dia menjadi anak susu ya, atau ibunya menjadi ibu susu. Yang pertama, dia menyusui itu kadarnya minimal 5 kali susu. Ya, 5 kali susu yang mengenyangkan. Jadi nggak sekali datang kemudian menyusu cuma 1 hisapan, itu tidak otomatis ya. Ya, tapi oleh Imam Syafi'i dikatakan 5 kali menyusu sampai kenyang. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah menyusunya itu di masa 2 tahun menyusui seorang bayi. Jadi kalau umurnya sudah 3 tahun ya, atau 5 tahun, atau mungkin sudah dewasa ya, ya mungkin nanti ada yang bertanya apakah kalau ada suami ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menyampaikan hal yang tidak sopan, tapi mungkin kejadian ya, seorang suami ya ketika dia sedang bermesraan dengan istrinya, dia sengaja atau tidak sengaja terminum air susu istrinya. Nah, apakah itu dia otomatis menjadi anaknya? Ini tentu tidak. Ya, ini perlu kita jelaskan karena ada saja yang bertanya tentang itu. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, syarat anak tersebut menjadi anak susu atau ibunya menjadi ibu persusuan, dan berlakulah semua yang berhubungan dengan sepersusuan ini, maka standarnya ada 2 itu tadi. Ya, 5 kali menyusu dan menyusunya itu harus dalam fase haulaini dalam Al-Qur'an itu ya. Haulaini itu artinya adalah 2 tahun ya. 2 tahun atau sebelum dia disapih. Ya, ketika dia telah genap 2 tahun umurnya atau 24 bulan. Kalau lewat dari itu maka dia tidak lagi menjadi masuk ke dalam kategori anak persusuan. Karena menurut para ulama masa 2 tahun itulah air susu itu yang ketika diminum oleh seorang bayi akan menjadi darah dan daging bagi bayi tersebut, sehingga itulah yang menyebabkan tersambungnya darah dan daging antara anak yang disusui tersebut dengan ibu yang menyusuinya, sehingga haram baginya untuk menikahi ibunya tersebut. Nah, tentunya di sini ada apa namanya, hubungan lagi antara ibu itu tadi ya. Yang berikutnya yang ke-9, wa akhawatukum minar radha'ah. Kalau tadi ibu yang menyusukan, maka sekarang saudari perempuan sepersusuan. Nah, karena tadi dia menyusu dengan ibu yang menyusuinya, maka otomatis anak-anak perempuan dari ibu susunya tersebut, baik dia menyusunya semasa dengan dia
atau yang mungkin perempuan tersebut telah lahir sebelumnya dia atau setelahnya dia, maka semua saudara perempuannya dari ibu susunya tersebut menjadi haram bagi sang anak. Ya, nah, ini penting dari perhatian kita, Bapak dan Ibu, barangkali di kampung-kampung ya, yang biasa ya, atau mungkin di kota juga ada. Ketika seorang ibu wanita karir ya, dia cuma punya hak cuti katakanlah sekian bulan, 6 bulan, habis itu dia harus bekerja, sehingga anak yang masih usia menyusui dia tinggalkan kepada wanita lain yang mungkin juga sedang melahirkan anak, sedang menyusui anak bayi, lalu dia menyusui anaknya tersebut atau anaknya tersebut disusui oleh wanita tetangganya tersebut. Nah, ini harus kita ketahui bahwasanya sang ibu yang menyusuinya tersebut atau tetangga tersebut otomatis menjadi ibu susu ya bagi anaknya tersebut, dan semua anak-anak perempuan ibu tersebut menjadi haram untuk dinikahi atau menjadi muhrimnya. Bahkan dikatakan dalam penjelasannya, anak-anak ibu perempuan tersebut boleh menjadi muhrimnya untuk pergi haji. Ya, sedemikiannya ya Allah menjadikan hukum persusuan ini begitu sama persis dengan hukum ibu kandung dan saudari kandung. Kemudian yang ke-10 ya. Wa ummahatun nisaikum, yaitu ibu-ibu istri kalian. Artinya siapa Bapak dan Ibu? Ibu-ibu istri berarti mertua ya. Mertua, ibu-ibu daripada istri-istri kita ya. Nah, ibu mertua itu haram ya untuk dinikahi. Baik ketika anaknya sedang kita nikahi, yaitu sudah jelas ya. Begitu juga ketika seorang istri itu diceraikan oleh suaminya atau mungkin istrinya itu meninggal, maka yang namanya ibu mertuanya tersebut tidak boleh untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut selamanya ya. Kemudian warabaibukumul lati fi hujurikum ya, yang ke-11 ini kalau tidak salah. Dan anak-anak tiri. Anak-anak tiri berarti anak-anak yang dibawa oleh istri yang kita nikahi, yang sudah janda ya, tapi dia punya anak. Seorang janda kita menikahinya, lalu dia punya anak-anak perempuan dari suami yang lama, maka anak-anak daripada istri kita ini namanya kan anak-anak tiri. Nah, anak-anak perempuan tersebut juga haram hukumnya untuk dinikahi. Ya. Warabaibukumul lati fi hujurikum. Nah, di sini ada keterangan tambahannya Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak semata-mata anak tiri ya, tapi syaratnya ada dua di sini. Warabaibukumul lati fi hujurikum, yaitu anak-anak tiri yang ada dalam pengawasanmu. Artinya tinggal bersama kita, tinggal serumah dengan kita ya, yang memang dari kecil bersama kita sudah kayak anak sendiri ya. Kemudian min nisaikumul lati dakhaltum bihin, yang mana anak-anak tersebut berasal dari istri-istri kita yang telah kita gauli. Jadi ada dua di sini terkait dengan anak tiri. Yang pertama, anak tiri yang diharamkan itu adalah anak tiri yang tinggal serumah dengan ayahnya. Ya, ini dalam satu pendapat ya, meskipun saya belum ketemu yang rajih atau yang kuat yang mana. Karena ada yang mengatakan kalau seandainya anak tiri itu begitu kita nikahi ibunya, tapi anak tiri ini nggak pernah datang ke rumah. Dia tinggal mungkin di Eropa, di Amerika ya. Kemudian suatu saat ibunya telah meninggal, apakah boleh dinikahi anaknya tersebut? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di sana ya. Nah, yang kedua, anak tiri yang tidak boleh dinikahi itu adalah anak tiri dari istri yang telah digauli. Jadi kalau kita menikah, seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, baru menikah mungkin baru duduk di pelaminan, belum sempat masuk kamar begitu, tiba-tiba cekcok ya, berantem, atau ada mungkin terdapat diketahui kabar yang mungkin tidak diterima oleh laki-laki, sehingga seketika diceraikan langsung. Ya, dia sudah nikah, orang lagi makan-makan, tiba-tiba cekcok, langsung diceraikan. Dan itu banyak terjadi akhir-akhir ini kita lihat ya. Pasang pengantin yang belum ngapa-ngapain tapi sudah bercerai langsung di hari itu juga. Nah, seandainya sang laki-laki tersebut belum sempat berkhalwat ya, di sini ada perbedaan pendapat lagi. Apakah mesti telah melakukan hubungan badan atau mungkin semata-mata dia telah masuk kamar? Ya, sehingga diharamkan baginya anak tiri tersebut. Ini terlalu luas untuk saya jabarkan dalam kesempatan ini karena para ulama sangat detail ya
Ada yang mengatakan harus melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Ada yang mengatakan meskipun cuma buka baju saja tidak sampai melakukan apa-apa selama sang suami telah melihat aurat yang besar dari wanita tersebut, maka otomatis anaknya menjadi haram juga untuk dinikahi. Ada yang mengatakan meskipun tidak buka pakaian tapi cuma masuk dalam kamar ya yang telah dikunci rapat, tidak mungkin ada orang yang mengganggu, maka itu juga telah otomatis diharamkan anak tirinya tersebut. Tapi apa namanya? Kita tentu tidak bisa mengambil semua pendapat ini, kita mesti mengambil salah satu. Nah, untuk saat ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya rekomendasikan, yaitu pendapat yang mengatakan, yaitu istri-istri yang pernah digauli ya. Kalau tidak pernah digauli, hanya sempat menikah saja, maka anak-anak perempuannya tidak menjadi haram bagi seorang suami tersebut atau seorang laki-laki tersebut. Nah, karena di sini Allah mengatakan, fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau seandainya kalian belum sempat menggauli mereka, ya, belum sempat memasuki mereka dalam artian bergaul suami istri, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak-anak tiri kalian. Ya, jadi sini Allah jelaskan, kalau tidak sempat digauli sang istri atau si janda tersebut yang punya anak-anak gadis, maka kemudian bercerai, maka setelah itu dia boleh menikahi anak-anak gadisnya ya. Tapi kalau sudah sempat disentuh, bergaul begitu, maka anak-anak tirinya yang perempuan tersebut menjadi haram bagi ayahnya, baik ketika ibunya sedang dijadikan istri, begitu juga ketika ibunya telah diceraikan atau meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, wahalailu abnaikum, dan begitu juga istri-istri daripada anak-anak laki kalian. Artinya apa ini Bapak Ibu? Menantu ya. Menantu itu haram untuk dinikahi ya. Baik itu ketika anak kita masih menikahinya, itu sudah jelas. Nah, mungkin seorang wanita diperistri dua suami ya, apalagi itu ayah kandungnya. Begitu juga ketika menantu ini suaminya telah meninggal. Misalkan anak kita laki-laki, kemudian meninggal anak laki-laki tersebut sehingga anak perempuannya menjadi janda. Apakah boleh janda daripada anak kita ini dinikahi oleh ayahnya? Maka jawabannya adalah tidak. Jadi wahalailu abnaikum itu artinya istri-istri daripada anak-anak laki kalian. Berarti menantu ya, baik dalam keadaan suaminya lagi hidup, begitu juga kalau anaknya sudah meninggal ya. Alladzina min aslabikum, yaitu anak-anak laki-laki kalian yang daripada tulang rusuk kalian. Artinya ini anak-anak kandung. Ya, anak-anak kandung, bukan anak tiri dan bukan anak angkat. Karena kalau anak angkat itu bukan anak sebetulnya ya. Tidak berlaku hukum apapun dalam status anak angkat itu. Dia tidak muhrim, dia tidak dapat warisan dan lain sebagainya. Makanya di sini Allah menjelaskan yang dilarang itu adalah istri-istri dari anak-anak kandung kita yang dari sulbi kita, yang dari keturunan kita, yang dari peranakan kita sendiri begitu ya, bukan dari anak angkat atau bukan dari anak tiri. Wa antajma'u bainal ukhtaini ya, dan yang terakhir yang nomor 13 yang dilarang adalah wa antajma'u bainal ukhtaini, dan menggabungkan atau menghimpunkan antara dua saudari perempuan. Kita menikahi yang satu namanya misalkan siapa namanya misal Sari begitu ya. Yang kedua namanya, mohon maaf kalau udah namanya sama, yang kedua namanya Rita begitu. Sari dan Rita bersaudari kandung. Nah, ini tidak boleh dua-duanya digabungkan, dinikahi dalam satu waktu yang sama. Ini maksudnya namanya adalah menikahi dua saudari kandung dalam waktu yang bersamaan. Itu yang tidak dibolehkan. Menggabungkannya ya, menghimpunkannya. Tapi kalau yang Sari telah meninggal, kemudian yang suami tersebut menikah dengan adiknya atau kakaknya, itu boleh. Yang jelas kesimpulannya tidak boleh dipakai sekali dua begitu. Ya, dinikahi kakaknya, dinikahi juga adiknya dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang diharamkan. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang dulu telah pernah terjadi, itu sudah dimaafkan oleh Allah. Karena dulu ada orang-orang Arab jahiliyah ya, dia menikahi 1, 2, 3 orang-orang yang bersaudari kandung sekaligus. Ya, ini yang diharamkan oleh agama Islam. Tentunya pengharaman ini membawa hikmah syariat dan begitu juga hikmah yang berhubungan dengan biologi ya, yang berhubungan dengan ilmu genetik dan lain sebagainya yang sangat berharga bagi manusia. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang ya. Tentunya kaitannya dengan
apa-apa yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, yang menikahi ibunya, menikahi saudari kandungnya, menikahi menantunya, menikahi mertuanya. Makanya Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innallaha kana ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ada satu lagi Bapak dan Ibu yang mungkin uh, ada di ayat berikutnya, ya, di ayat yang ke-24. Ada satu lagi wanita yang tidak boleh dinikahi, siapa? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Satu lagi golongan sehingga genap berjumlah 14 yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, siapa? Yaitu wanita-wanita yang sedang menikah. Ya. Jadi haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang terikat status pernikahan. Nah, ini tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan di ayat yang berikutnya, ayat 24. Ya. Nah, ini banyak terjadi juga, ya. Ada perempuan, dia bekerja di luar negeri, ya, dia meninggalkan suaminya di kampung. Padahal suaminya tidak pernah menceraikannya, tapi karena sudah berpisah 2 tahun dan segala macam, lalu tiba-tiba dia menikah dengan laki-laki lain di tempat dia merantau tersebut, di Hong Kong, di Korea, atau di mana, ya. Nah, ini banyak terjadi saya dengar, nauzubillah, ya. Ini tentu sebuah perbuatan yang haram. Seorang wanita menikah dengan 2 orang laki-laki, atau seorang laki-laki yang menikahi wanita yang statusnya masih dalam bersuami. Jadi banyak terjadi dalam masyarakat kita yang dia tidak pernah mengurus perceraiannya. Sudah berpisah, ya, pisah ranjang atau pisah rumah bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah dijatuhkan talak secara sah oleh suaminya atau oleh pengadilan, lalu tiba-tiba dia menikah begitu saja. Maka dia akan jatuh kepada perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita untuk ayat 20 dan ayat 23 pada pagi hari ini. Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali hal yang masih luput kita bahas, yang detail-detail, penjelasan yang lebih detail tentang 14 golongan yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, yang juga statusnya mereka adalah berstatus mahram juga, ya, berstatus muhrim juga, sehingga ini tentu penting menjadi wawasan bagi kita Bapak dan Ibu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita beritahukan kepada mereka siapa karib kerabatnya yang muhrim, siapa yang tidak muhrim, ya. Karena sebagian kita juga banyak yang tidak tahu, ada yang menganggap anak perempuan dari bibi kita dari pihak ibu itu seperti saudara kandung, ya. Ini banyak terjadi di kampung saya, ya, yang memang adat istiadat di sana memang cenderung kepada keluarga ibu, ya, sehingga dia dengan sepupunya, anak daripada bibi atau tantenya itu sudah dia anggap seperti adik kandungnya atau kakak kandungnya yang perempuan itu, sehingga mereka kadang-kadang cenderung abai dalam memperhatikan batasan-batasan aurat, ya, dalam berkhalwat dan lain sebagainya, karena pada hakikatnya sepupu itu tidak muhrim. Sepupu itu halal untuk dinikahi, baik sepupu dari pihak ayah, begitu juga sepupu daripada pihak ibu, ya. Mereka tidak muhrim. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i berarti batal wudunya dan tidak boleh mereka berdua-duaan dalam satu ruangan. Wallahu alam, barangkali bisa kita kembangkan dalam diskusi, banyak sekali pastinya pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang akan disampaikan, atau mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Karena memang jujur saya sampaikan, saya dalam 2 minggu ini dalam keadaan yang cukup pressure, ya, saya akan tertekan dengan sejumlah kesibukan yang luar biasa, sehingga 4 kali pertemuan ini saya terasa kurang optimal dalam menyiapkan bahan-bahannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada pada hari ini, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Atau kalau memang Bapak dan Ibu ingin supaya materi atau pembahasan tentang mahram ini ingin lebih kita jelaskan lagi secara detail, mungkin bisa kita ulangi kembali di pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Barangkali demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan, salah dan khilaf yang telah mungkin saya lakukan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.